Di apa kabar Indonesia Malam? Mungkin sebelumnya saya ke Pak Rifki terlebih dahulu. Pak, sudah banyak ya laporan aduan ke Ombudsman terkait syarat BPJS Kesehatan ini ketika mengurus atau jual beli tanah. Dan dianggap jangan sampai ini menjadi maladministrasi. Secara filosofinya kan hak kepemilikan tanah ini kan dijamin oleh negara. Apalagi juga ada keluhan kok jadi malah diperumit ya syarat jual beli tanah di Indonesia dengan adanya BPJS Kesehatan menjadi salah satu faktor harus dimiliki. Bagaimana Pak? Ya, saya statement Caca itu sepakat ya, karena kami di DPR RI membentuk panja pemberantasan mafia tanah. Lebih dari 5.000 aduan ya masuk ke DPR RI yang terdiri dari lebih dari 100.000 kasus yang ada di Indonesia ini, yang rata-rata persoalannya adalah pada soal layanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Karena itu, Impres 1 tahun 2022 khusus terkait dengan Kementerian ATR BPN, kami tegaskan di Komisi 2 untuk betul-betul manajemen pelaksanaannya ditata dengan sedemikian rupa. Walaupun kita harus sadari juga, data yang dilaporkan ke Ombudsman itu juga harus nanti kita lihat secara seksama, karena kita tahu Impres ini baru berlaku 1 Maret tahun 2022 ini sebetulnya. Nah, yang kedua saya kira kalau kita bicara soal layanan BPJS Kesehatan sebagai syarat termasuk untuk pengurusan pelayanan di Kementerian ATR BPN, maka Pak Menko mungkin kita harus lebih objektif melihat kondisi psikologi publik saya kira ya. Dan kita harus bisa juga memetakan 10-12% penduduk yang belum menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan itu untuk betul-betul kita klasifikasikan. Apakah sebagian besar dari mereka itu nanti akan ditanggung oleh negara baik melalui APBN maupun APBD. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini saya kira psikologi massa itu menjadi sangat penting untuk kita menerapkan berbagai macam peraturan termasuk instruksi presiden ini. Jangan sampai kemudian niat baik kita semua untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terutama di sektor kesehatan itu nanti menjadi masalah atau polemik di masyarakat. Tadi laporan masyarakat ke Ombudsman itu kan sebetulnya laporan yang dilihat dari sisi pelaksanaan sebetulnya cukup meresahkan kita, karena pelaksanaannya baru 1 Maret, tapi laporannya sudah di mana-mana di Indonesia. Nah karena itu kami mendorong dan DPR saya kira sepakat untuk berpihak kepada masyarakat ini dan memberikan dukungan kepada pemerintah agar kemudian sosialisasi dan pendataan terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang kurang sekian % itu betul-betul bisa dilihat data by data secara objektif. Yang tidak kalah penting saya kira Caca dan pemirsa sekalian, kita juga mendorong agar direksi BPJS Kesehatan ini muncul ke publik, menjelaskan sesungguhnya bagaimana syarat termasuk intervensi pendanaan dari pemerintah berupa subsidi kepada mereka yang berpenghasilan rendah, mereka yang tidak mampu. Jangan sampai kemudian ini dipukul rata sehingga seolah-olah kita ini memberatkan masyarakat di tengah beratnya kehidupan mereka di pandemi COVID-19 ini. Baik, ya sekarang saya ke Ibu Kurniasi lagi-lagi Bu ya, bahwa dengan adanya kebijakan ini disorot adalah pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini sendiri. Ini juga penuh keluhan, ini bagaimana Bu? Ya, yang pertama saya menegaskan kembali ya Mbak Caca bahwa sebenarnya tidak perlu dengan mensyaratkan BPJS Kesehatan ini menjadi syarat untuk sekian banyak layanan publik kalau menurut saya. Karena masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan dari BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan, Kemensos ya. Satu, memaksimalkan kuota PBI secara transparan dan adil. Kemudian advokasi dari pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap validasi data peserta PBI Mbak. Tadi ya kita punya pekerja bukan penerima upah ya PBPU yang kelas 3 yang mandiri yang juga perlu dibantu karena ability to pay-nya menurun. Nah terkait dengan pelayanan ini betul ya kami juga selalu melakukan komunikasi pengawasan secara maksimal terkait dengan peningkatan mutu layanan agar masyarakat ini bisa mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan dengan cepat, mudah dan baik gitu ya. Dan tentu saja ini butuh
butuh komitmen dari dari BPJS Kesehatan gitu ya, khususnya untuk terus melakukan peningkatan mutu layanan ya, dengan one stop number Cika dan Pandawa itu harus dioptimalkan lagi. Kemudian juga pelayanan-pelayanan yang di banyak tempat gitu ya, di banyak corner gitu ya, bisa mempermudah untuk aktivasi yang memang mungkin kemarin sempat nunggak pembayarannya dan sebagainya. Artinya standarisasi layanan secara nasional di semua layanan, pusat layanan BPJS, baik itu di counter-counter, itu harus ditingkatkan secara signifikan. Sehingga ketika masyarakat merasakan adanya satisfaction di dalam pelayanan tersebut, ya ini pasti akan mendorong masyarakat untuk bisa lebih percaya kepada BPJS Kesehatan dan juga menjadi senang menjadi pesertanya dan juga disiplin di dalam membayar. Dan sebenarnya satu lagi Mbak Caca, BPJS Kesehatan sudah punya sistem ya untuk meningkatkan kedisiplinan di dalam pembayaran BPJS Kesehatan. Baik. Karena ketika ada tunggakan belum bisa mendapatkan layanan. Jadi saya rasa tidak perlu dengan adanya menjadikan syarat untuk sekian banyak layanan publik, karena tadi ya menambah image beban gitu, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rizky, juga kan menambah image beban rakyat. Itu yang kita nggak inginkan gitu. Oke, sekarang terakhir saya ke Mas Hidayat, karena ini memang ternyata Pak Menko sudah tidak tersambung lagi dengan kita. Mungkin pertanyaan saya simpel saja sih. Kalaulah rakyat ada yang tidak setuju dengan kebijakan ini, bisa apa rakyat? Bisa nolak. Ini ada impresnya, sudah jadi prasyarat, bagaimana? Ya, ini juga persoalan sosialisasi kebijakan ya. Kalau kita lihat impresnya ini kan sebetulnya keluarnya Januari dan dia berlakunya per Maret, 1 Maret kemarin ya. Jadi artinya ada jeda ruang waktu yang tidak dimanfaatkan untuk sosialisasi secara serius. Nah, kemudian belakangan muncul penolakan yang demikian luar biasa dari masyarakat karena masyarakat terkaget. Harga minyak belum selesai, langka dan sebagainya, mereka lagi dibebankan dengan adanya satu aturan baru yang notabene-nya ini masyarakat terbebani ya dengan menjadikan BPJS ini menjadi syaratan. Jadi persoalannya begini, kalau kita lihat kan ini cuma 14% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang belum tercover BPJS. 14% kan sebetulnya bisa diadres tanpa harus membuat jadi wajib seluruhnya. Kalau itu memang targetnya, tapi saya kira bukan itu targetnya. Saya menemukan data ada 27%-an dari keanggotaan BPJS itu yang statusnya adalah mereka menunggak menjadi peserta tidak aktif. Mungkin itu yang akan diadres. Jadi mereka yang tidak bayar, mereka peserta tetapi tidak aktif karena tidak bayar iuran, itu yang kemudian dikejar supaya nanti mereka kalau tidak bayar itu BPJS meskipun punya kartunya tetapi mereka tidak bisa ikut apply ke pengurusan ya karena tidak aktif. Jadi sebetulnya kalau menurut saya harus ada satu keterbukaan, ada transparansi. Targetnya yang mana dulu? Targetnya yang mana? BPJS-nya harus terbuka. Dalam hal ini mungkin pemerintah dan BPJS, pengelola BPJS harus terbuka. Persoalan di mana? Yang kami tahu ada persoalan kronis mengenai keuangan BPJS. Kami punya datanya, bahkan ini data nota keuangan mengatakan akan ada kolaps nanti 2026 terhadap BPJS. Dan ini persoalan yang harus diadres sebetulnya. Ya, Mas Hidayat terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Menko PMK tadi sebelumnya, bahkan juga Pak Rifki dan juga Ibu Kurniasi. Kita tunggulah kebijakan ini akan berlanjut seperti apa. Apakah pemerintah jalan terus atau pada akhirnya ini dianulir.